Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap semua kita dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Kita masih mengawali aktivitas kita, segala pekerjaan kita di dalam firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu yang menuntun kita, supaya kita juga boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dan memakai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengagungkan nama Tuhan terlebih dulu. Jadi ingat, hidup kita ini hanya untuk mengagungkan Tuhan terlebih dulu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang kedua. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang kedua dikatakan demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tadi pemazmur mengatakan bahwa adalah baik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mensyukuri kasih karunia Tuhan. Jadi saudara-saudara, memuji, memuliakan nama Tuhan itu lahir dan terdorong atas kasih dan karunia Tuhan yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat, yang nyata dalam kehidupan kita. Orang-orang yang bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan mensyukuri dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya orang-orang yang benar-benar merasakan kasih Tuhan, dan hanya orang-orang yang benar juga yang bisa melihat. Ini juga perlu kita camkan. Ternyata hanya orang-orang yang benar, hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita lihat saudara-saudara di ayat yang ke-7 dari firman Tuhan ini, orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Jadi berkat-berkat Tuhan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar, oleh orang-orang yang Tuhan kenal. Sementara orang-orang bodoh dan orang-orang bebal, artinya orang-orang yang selalu tinggal dalam kejahatan, tegar tengkuk, itu tidak akan pernah bisa melihat, merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Makanya orang yang bodoh, orang yang bebal, orang yang jahat itu tidak mau datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang ada di pikirannya hanya kejahatan. Yang ada di pikirannya itu hanya dosa saja. Yang ada di pikirannya itu bagaimana supaya keinginan dagingnya. Nah ini, jadi hidupnya sudah dirajai oleh keinginan daging. Keinginan dagingnya lah yang boleh terjadi. Kalau dia bisa misalnya mendapatkan banyak harta, mendapatkan banyak jabatan, mendapatkan banyak penghargaan, penghormatan dari orang. Tapi sekalipun seperti itu pun dia tidak pernah bisa merasakan bahwa itu semata-mata hanya karena berkat Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Jadi makanya saudara-saudara, berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya ini juga menjadi satu perenungan yang dalam bagi kita. Kenapa orang mau memuji Tuhan dan kenapa orang tidak mau memuji Tuhan? Kalau orang yang mau mensyukuri berkat-berkat Tuhan dan selalu merasakan sukacita untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan, itu karena dia adalah orang yang dikenan Tuhan, dia adalah orang yang benar. Dan orang-orang yang tidak mau dan tertutup pintu hatinya selalu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mensyukuri berkat-berkat Tuhan, itu juga orang-orang, karena dia adalah orang-orang yang jahat dan orang-orang yang bebal, orang-orang yang tegar tengkuk, yang selalu dikuasai oleh keinginan dagingnya sendiri. Makanya hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita saudara-saudara, kenapa pemazmur mensyukuri, memuji, memuliakan nama Tuhan, karena dia merasakan sukacita yang begitu besar dari Tuhan. Dari ayat 5 sampai ayat ke-6 kita boleh lihat, sebab telah kau buat aku bersukacita. Jadi Allah telah memberikan sukacita yang luar biasa kepadanya. Dan perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai karena perbuatan tanganmu. Jadi perbuatan tangan Tuhan itu luar biasa.
Kemudian betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Artinya rancangan-rancangan Tuhan kepada orang-orang, sebenarnya kepada setiap orang. Kepada setiap orang. Cuma seperti yang saya katakan, orang-orang yang benarlah, orang-orang yang memiliki roh Tuhanlah yang bisa melihat kasih Tuhan dan anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Sama seperti kesaksian Yusuf, ya kan? Orang merancang-rancangkan kejahatan baginya, tetapi Tuhan merancangkan itu menjadi kebaikan baginya. Saudara-saudara, Yusuf mengalami banyak pergumulan dari saudara-saudaranya, dari orang lain, dari saudara-saudaranya ketika dia dipukulin atau diperlakukan dengan tidak baik, dibully. Dari orang lain misalnya istrinya Potifar yang selalu merayu-rayu dia dan menjebak dia sehingga dia terpenjara. Saudara-saudara, kalau dipikir-pikir, kalau Yusuf mau kecewa, mau tawar hati, mau kesal, mau marah kepada Tuhan kenapa dia diperlakukan seperti itu, maka dia tidak akan bisa menerima berkat dan tidak bisa akan menerima anugerah. Justru karena dia selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu menganggap bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu dalam hal yang positif, maka dia selalu bisa merasakan kasih Tuhan di situ. Dan ketika dia orang-orang memperlakukan dia dengan tidak baik, justru Tuhan itu tahapannya bagaimana Tuhan memakai itu untuk menyampaikan hal-hal yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa. Makanya saudara-saudara, kalau ketika kita dibully, ketika kita diperlakukan orang dengan tidak baik, justru itu waktunya ketika Tuhan mau tunjukkan bahwa berkatnya luar biasa. Jadi jangan patah semangat, jangan kesal dulu, jangan marah dulu, jangan kecewa dulu kepada Tuhan. Justru hal-hal yang pahit itu yang mau dipakai Tuhan untuk membangkitkan kita, untuk menonjolkan kita, untuk menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan itu besar kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini pemazmur mengajak kita, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Maka nyanyikanlah syukur kepada Tuhan. Dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, memang untuk itulah kita diberikan kesempatan hanya untuk memuliakan, mengagungkan namanya. Menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Nama Tuhan itu agung tuh. Makanya kita harus mengagungkan. Jadi waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, justru kita pergunakan sebaik-baiknya hanya untuk memuliakan dan mengagungkan, meninggikan nama Tuhan yang maha agung itu. Jadi makanya saudara-saudara, pakai waktumu, kesempatanmu, jangan sia-siakan waktumu, jangan buang-buang waktu dengan sia-sia. Oleh karena itu, ketika Tuhan masih memberikan waktu hidup kepada kita, berarti Dia masih memberikan kesempatan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan kita muliakan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami menjadi pemuji-pemuji Engkau, pengagung-pengagung namamu Tuhan yang maha tinggi itu. Terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah orang yang terus memuji Tuhan. Tetap semangat, bersyukur terus. Pakai waktu dan kesempatan. Sekalipun orang menyakiti hati kita, tetapi pakai itu sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.